Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 MSDM akan mempresentasikan tentang regresi variabel mediasi. Di sini kami beranggotakan yang pertama Naufal Gian NIM 117, kedua Merlin Handayani NIM 127, lalu yang ketiga Nur Aziza Wulandari NIM 136, lalu saya sendiri Rara Ayu Juliana NIM 150, dan yang terakhir ada Arkan Ananta Pradana NIM 352. Nah, sekarang yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori regresi mediasi. Variabel mediasi atau intervening ini adalah variabel yang secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel ini terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen ini tidak secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Lalu yang kedua ada pola hubungan antara variabel secara langsung tanpa variabel mediasi dapat dilihat pada gambar 1. Nah, pada slide yang kami kasih, gambar di atas menunjukkan pengaruh langsung variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Huruf C merupakan koefisien regresi dari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola hubungan antar variabel melalui variabel mediasi. Di situ terdapat gambar yang menunjukkan bahwa X sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel terikat, dan M sebagai variabel mediasi. Pada gambar tersebut menunjukkan pengaruh tidak langsung variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y melalui variabel mediasi atau M. Huruf A merupakan koefisien regresi dari pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel mediasi atau M secara langsung. Huruf B merupakan koefisien regresi dari pengaruh variabel mediasi atau M terhadap variabel terikat atau Y secara langsung. Sedangkan huruf C merupakan koefisien regresi dari pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y secara tidak langsung melalui variabel mediasi atau M. Selanjutnya itu ada analisis regresi variabel mediasi yang dapat dilakukan dengan cara metode causal step dan product of coefficient atau uji Sobel. Yang pertama itu ada metode causal step. Metode ini dikembangkan oleh Reuben M. Baron dan David A. Kenny pada tahun 1986. Dengan menggunakan metode penelitian ini, seperti pada gambar 1 dan 2, itu menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut. Persamaan 1, yaitu pada gambar 1, menghasilkan Y sama dengan A plus CX plus E. Kemudian pada persamaan 2, yaitu pada gambar 2, itu menghasilkan M sama dengan A plus AX plus E. Sedangkan pada persamaan 3, pada gambar 2, masih di gambar 2, itu menghasilkan Y sama dengan A plus CX plus BM plus E. Selanjutnya, pada uji ini, variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika persamaan 1, variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y atau C. Yang kedua, jika persamaan 2, variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat M atau A. Yang ketiga, jika persamaan 3, variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y atau B. Kemudian, variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna atau perfect mediation apabila setelah memasukkan variabel M, pengaruh variabel X terhadap variabel Y menurun menjadi 0, atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang tadinya signifikan menjadi tidak signifikan setelah memasukkan variabel M ke dalam model persamaan regresi. Sebaliknya, variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi parsial apabila setelah memasukkan variabel M, pengaruh variabel X terhadap Y menurun tetapi tidak menjadi 0, atau pengaruh variabel X terhadap Y yang tadinya signifikan menjadi tetap signifikan setelah memasukkan variabel M ke dalam model persamaan regresi, tetapi mengalami penurunan nilai pada koefisien regresinya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu langkah-langkah uji variabel mediasi dengan menggunakan metode causal step
dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Membuat persamaan regresi variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. 2. Membuat persamaan regresi variabel bebas atau X terhadap variabel mediasi atau M. 3. Membuat persamaan regresi variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y dengan memasukkan variabel mediasi atau M dalam persamaan. 4. Menarik kesimpulan uji variabel mediasi dengan kriteria seperti yang telah diuraikan di sebelumnya. B. Metode product of coefficient atau uji Sobel. Metode ini dikembangkan oleh Michael E. Sobel pada tahun 1982. Uji variabel mediasi pada metode ini dapat dilakukan dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y melalui variabel mediasi atau M. Dengan kata lain, menguji signifikan pengaruh tidak langsung. Perkalian antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediator A dan pengaruh langsung variabel mediator terhadap variabel dependent atau B akan menghasilkan koefisien AB. Jadi koefisien AB sama dengan C min C. Saya akan melanjutkan untuk presentasi uji Sobel. Uji signifikasi pengaruh tidak langsung AB dilakukan berdasarkan rasio antara koefisien AB dengan standar errornya yang akan menghasilkan nilai T statistik. Nilai standar error dari koefisien AB dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut sesuai dengan tabel yang nanti akan disajikan. Oke. Sedangkan nilai T statistik dari koefisien AB dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan AB dibagi SAB. Langkah-langkah uji variabel mediasi dengan menggunakan metode product of coefficient dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Membuat persamaan regresi variabel bebas X terhadap variabel terkait Y sehingga diperoleh nilai koefisien A dan standar error dari koefisien A atau SA. Membuat persamaan regresi variabel bebas X terdapat variabel terikat Y dengan memasukkan variabel mediasi M ke dalam persamaan sehingga diperoleh nilai koefisien regresi B standar error koefisien regresi B atau SB. Menghitung nilai standar error dapat dilihat dari koefisien B atau SAB. Yang keempat, menghitung nilai T statistik dari koefisien AB. Yang kelima, menarik uji kesimpulan variabel mediasi dengan kriteria, yaitu apabila nilai absolut dari T statistik di mana N sama dengan jumlah observasi dan K sama dengan jumlah variabel bebas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel M memediasi hubungan kausal antara variabel bebas X terhadap variabel terkait Y. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.